Pertanggal 30 Mei tahun 2023 telah diumumkan calon peserta yang akan mengikuti seleksi administrasi PBG dalam jabatan tahun 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi berikut penjelasan bagaimana cara melanjutkan pendaftaran bagi teman-teman yang masuk kategori B untuk pelaksanaan PBG dalam jabatan tahun anggaran 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, video ini saya buat untuk menjelaskan bagaimana langkah yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman terjaring sebagai calon peserta PBG dalam jabatan, khususnya yang kategori B. Mungkin teman-teman bertanya, kategori B itu yang seperti apa? Jadi berdasarkan surat edaran yang diterbitkan pertanggal 27 Mei 2023, itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pada tahun 2022, dan kategori B bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi. Ya, jadi teman-teman yang belum pernah ikut di tahun 2022 itu nantinya akan mengupload berkas atau wajib mengikuti seleksi administrasi, yang dimana seleksi administrasi sendiri dimulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal berapa di sini saya tunjukkan ya, ini masa pelaksanaan seleksi administrasinya sendiri. Ya, dari tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Lalu berkas apa saja yang dibutuhkan untuk seleksi administrasi sendiri? Saya akan berikan contoh bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentunya silakan klik di Google dan login menggunakan user SIM PKB atau menggunakan akun belajar ID. Ini saya coba untuk menggunakan user SIM PKB ya Bapak Ibu. Klik masuk. Saya ulangi. Klik masuk. Kita tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Ini boleh login menggunakan akun belajar ID atau boleh menggunakan yang namanya ID SIM PKB ya, nomor UKG diikuti guruku.id. Kecepatan akses ini tergantung daripada kecepatan internet Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu berhasil login, Bapak Ibu kan sudah mengetahui bahwasannya di TNT PBG dalam jabatan tahun 2023 ini maksimal yaitu 1 Januari 2020. Jadi jika Bapak Ibu pernah mengajar tidak lebih dari tahun 2020, pastinya terpanggil mengikuti PBG dalam jabatan tahun 2023. Sebentar ya Bapak Ibu, ini masih proses. Oke Bapak Ibu, jika tampilannya sudah demikian, maka pilih menu yang program lainnya, pilih yang dalam jabatan. Nah, oke Bapak Ibu, nah di sini akan ada pop-up bahwasanya Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PBG dalam jabatan tahun 2023. Silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda sesuai dengan surat edaran nomor 0869-B2-GT.00.05-2023, di mana
Untuk seleksi administrasi sendiri dimulai tanggal 30 Mei sampai 11 Juni sesuai lini masa yang saya sebutkan tadi. Ya, di sini semuanya sudah tercentang atau terchecklist berwarna hijau. Artinya Bapak Ibu itu statusnya sudah memenuhi syarat sehingga muncullah pop-up persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan. Kalau sudah demikian, Bapak Ibu silakan lengkapi profil. Di sini ada pop-up lagi. Dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Maka pilih ya. Kita tunggu ya, ini masih loading. Nah, di sini ada konfirmasi pendaftaran berhasil. Kita coba klik tutup. Di sini ada ya Bapak Ibu, namanya yaitu kategori B. Sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi, yang namanya kategori B yaitu teman-teman yang di tahun 2022 belum mengikuti seleksi administrasi ya, ataupun sudah mengikuti seleksi administrasi tetapi belum lulus ya. Di sini dibagi nih. Sasaran B, guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi, atau bahasa kasarnya belum pernah mengikuti PPG di periode 2022 begitu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu di sini ada berkas atau bagian yang perlu dilengkapi. Jadi nanti ketika semuanya dilengkapi, statusnya akan berubah menjadi status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Ini Bapak Ibu. Kita coba geser ke bawah. Ya. Kita coba geser ke bawah. Nanti di sini pastikan Anda melengkapi semua persyaratan kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Jadi, kalau semuanya sudah diisi, otomatis nanti menu pengajuan berkas akan aktif. Tapi kalau belum, maka tidak akan aktif. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya unduh template. Ya, kita coba klik unduh. Nah, template ini mengenai fakta integritas sendiri, Bapak Ibu. Kita coba buka. Ya, kita coba buka. Nah, ini isinya. Nanti silakan Bapak Ibu isi pada bagian yang perlu diisi ya. Setelah titik 2 itu silakan diisi sesuai Bapak Ibu ya. Misalnya nama, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja, tempat diterbitkannya surat dan sebagainya. Silahkan nanti diisi sesuai dengan ini. Bapak Ibu tidak perlu mengganti tapi hanya mengisi. Ini juga iya. Ya, Bapak Ibu. Terus setelah itu kita geser ke bawah, biodata diri. Di biodata diri ini silahkan Bapak Ibu klik lengkapi. Ya, isi jabatannya, isi jabatan fungsionalnya, misalnya isi jabatannya guru, ini silahkan disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya jabatan fungsional guru pertama, guru muda, guru madya, silahkan. Ini sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Misalnya ini guru pertama. Setelah itu gelar depannya tidak ada. Tuliskan gelar belakang jika ada. S.Com misalnya gitu. Oke, kita geser ke bawah. Ini instansi asal. Instansi asal silahkan ya Bapak Ibu ditulis alamat instansi, kode pos instansi asal, mata pelajaran diampu misalnya produktif, ya produktif multimedia. Setelah itu info rekening silahkan juga diisi Bapak Ibu. Nama bank ya dipilih saja, bank cabang, nomor rekening dan nama pemilik bank. Kita geser ke bawah. Di sini ada kontak, nomor WhatsApp dan alamat email aktif ya, silahkan diisi. Kalau memang sudah diisi nanti Bapak Ibu klik simpan ya, begitu. Setelah itu kita geser ke selanjutnya.
yaitu untuk bagian yang lain kita close di sini. Kita geser ke bawah untuk linearitas S1 ataupun D4 bidang studi PPG. Kita geser ke bawah. Ya, ini silakan dilengkapi Bapak Ibu. Apa yang dilengkapi? Yang pertama tentunya perguruan tingginya. Disesuaikan dengan perguruan tinggi Bapak Ibu. Program studi S1-nya Bapak Ibu, jenjangnya S1, tahun lulusnya kapan, dan program studinya apa. Oke Bapak Ibu, ini saya contohkan untuk linearitas S1 maupun D4 dengan bidang studi PPG. Yang pertama, Bapak Ibu, ini saya contohkan. Di sini silahkan diisi ya. Diisi lulusannya apa? Misalnya di sini Universitas Lampung. Di sini program studinya pendidikan tari, lulusnya 2020. Di sini juga pendidikan tari. Oke, setelah itu kita klik simpan. Ya, ini data kelulusan kita. Setelah itu nanti Bapak Ibu diminta mengunggah ijazah. Kita klik unggah. Kita cari pilih berkas unggah ijazah. Ini yang diunggah yaitu ijazah S1. Ya, ukuran filenya 20 KB sampai 1,5 MB dengan format filenya PDF. Caranya gampang, Bapak Ibu klik ini, cari filenya, setelah itu unggah. Begitu. Nah, terus yang bagian bawah ini bidang studi PPG. Ya, silahkan nanti klik di sini lengkapi, pilih bidang studi PPG-nya apa. Ternyata di sini untuk bidang studi pendidikan tari hanya bisa yang namanya seni budaya. Ya, hanya bisa seni budaya. Kita coba pendidikan tari apa memang hanya seni budaya? Iya, seni budaya saja. Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman. Tuh, pendidikan tari hanya seni budaya saja. Coba kita ubah yang bagian ijazah kita. Ya, supaya teman-teman bisa ngerti. Paham. Oke, di bagian ijazah kita ganti di sini. Universitas Lampung. Ini sesuai ijazah teman-teman loh ya. Ini hanya contoh saja. Misalnya di sini pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Kita klik simpan. Kita geser ke bagian bidang studi PPG-nya, kita klik lengkapi, maka apa saja yang akan muncul? Nah, muncul toh teman-teman, ada pendidikan guru sekolah dasar dan matematika. Kita coba cek di surat edaran. Kalau pendidikan matematika apakah benar bisa memilih dua bidang studi? Silahkan teman-teman nanti pilih. Ya, ini pilihan yang pertama, yaitu pendidikan matematika bisa mengambil bidang studi PPG-nya matematika. Oke. Pilihan yang kedua, pendidikan matematika bisa memilih bidang studi PPG-nya yaitu pendidikan guru sekolah dasar untuk jenjang SD. Bisa dipahami ya, teman-teman? Artinya, nanti sama admin itu, sama pengembang sudah dipetakan. Ketika teman-teman lulusan ini, maka akan linear dengan apa? Akan menyesuaikan. Kalau teman-teman lulusannya, saya ulangi lagi, misalnya ini yang terakhir ya, Universitas Ahmad Dahlan, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Coba klik simpan. Ya, kita coba klik simpan, maka setelah itu kan pastinya teman-teman melengkapi ya.
melengkapi berkas. Di sini unggah berkas ijazah. Setelah itu kita masuk di bidang studi PPG-nya. Kita klik lengkapi. Maka nanti akan linear dengan bidang studi PPG-nya bahasa Inggris. Coba kita cek di edaran. Benar ya teman-teman, hanya linear dengan bahasa Inggris untuk kodenya 157 untuk jenjang SMP, SMPL, SMA, SMA, SMALB, dan SMK. Begitu ya. Nah setelah itu, setelah diisi teman-teman semuanya, baru masuk ke bagian berkas pendukung. Nah inilah yang nantinya teman-teman upload. Yang pertama, berdasarkan Dapodi Cut-Off TMP awal sebagai guru pada tanggal 13 Juli 2016. Silahkan pindai scan SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal. Ini teman-teman. Ya, ini silahkan. Nanti teman-teman ini sesuaikan. Kalau di sini tanggalnya 13 Juli 2016, ya seharusnya pengangkatan pertama pun tanggalnya ini. Ya, tidak boleh tanggal lain. Artinya SK yang diterbitkan tanggal ini. Begitu. Kita coba klik unggah berkas. Nah, ini ketentuannya. 20 KB sampai 1,5 MB dengan format filenya PDF. Yang kedua, SK pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, hasil pindai scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2022 dan 2022-2023 bagi guru non PNS. Ya. Yang sudah dilegalisasi 1, Dinas Pendidikan Provinsi BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi untuk PNS yang ditugaskan, ya, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi wewenang. Ini sudah jelas ya teman-teman ya, sudah jelas. Oke, yang selanjutnya untuk pindai SK pembagian tugas mengajar. Ini hasil pindai SK pembagian tugas mengajar terakhir yaitu tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023. Asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Ya, SK pembagian tugas. Terus yang terakhir fakta integritas, di mana formatnya sudah saya tunjukkan tadi. Nanti silahkan diunggah. Kita coba yang fakta integritas sama ya teman-teman. Syaratnya maksimal 1,5 MB dari 20 MB. Begitu. Kalau nanti teman-teman sudah isi semuanya, ya semuanya sudah terisi, otomatis di bagian sini akan terchecklist hijau semua. Kalau sudah terchecklist hijau semua, tugas teman-teman yaitu ajukan berkas. Ya. Jangan lupa ajukan berkas. Kalau yang sekarang memang belum checklist semua karena belum terisi semua. Video ini hanya sebagai contoh supaya teman-teman tidak bingung apa yang harus dilakukan. Ya, ingat untuk yang namanya berkas ini diisi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tidak boleh lebih dari jadwal yang sudah ditentukan. Dan kalau sudah isi berkas ini jangan lupa klik ajukan berkas. Sekalipun teman-teman sudah mengisi tapi tidak klik ajukan berkas, maka teman-teman dianggap tidak melakukan atau tidak mengikuti seleksi administrasi. Ingat ya teman-teman, tanggalnya ini saya tunjukkan, jangan lupa. Lini masanya ya, jangan lupa, jangan melebihi tanggal ini. Untuk pengajuan yaitu 30 Mei sampai 11 Juni. Perbaikan berkas nantinya akan ada perbaikan berkas dari admin, tapi usahakan tidak ada perbaikan berkas supaya teman-teman tidak mengulang lagi ya, sehingga ketika mengisi harus hati-hati, verifikasi dan validasi oleh petugas, dan nanti akan diumumkan hasilnya 5 Juli 2023. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya informasi yang bisa saya sampaikan.
terkait melengkapi profil untuk teman-teman yang masuk kategori B, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun anggaran 2023. Terima kasih semuanya, salam data, salam terasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.